Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Hoarder yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Ella yang berencana untuk menikah dengan seorang pria bernama Brad. Tapi sebelum menikah, Ella ingin membaca buku diari milik Brad yang ditaruh di unit penyimpanan. Akan tetapi setelah tiba di unit penyimpanan, Ella tidak sadar bahwa terdapat sosok mengerikan yang mulai mengintainya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ella. Dirinya ingin menikah dengan seorang pria bernama Brad. Tapi sebelum mereka menikah, Ella ingin menceritakan tentang buku diari milik Brad yang disimpan di unit penyimpanan bernama Easy. Agar lebih mudah untuk mencari buku diari milik Brad, pada akhirnya ia pun memanggil sahabat terbaiknya yang bernama Molly untuk membantunya mencari buku tersebut. Molly ini bisa dibilang sangat ahli dalam membobol sesuatu. Ella ingin sekali membaca semua diari yang ditulis oleh Brad karena dirinya takut kalau Brad menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Mereka berdua pun segera pergi ke unit penyimpanan tersebut. Sesampai di sana, mereka disambut hangat oleh seorang resepsionis bernama Steven. Setelah memberikan kunci unit penyimpanan milik Brad, mereka pun segera pergi ke unit penyimpanan yang tertera di kartu. Terlihat di kartu terdapat beberapa digit angka. Molly dan Ella mengira bahwa unit penyimpanan Brad berada di nomor 4059. Untuk bisa mencapai unit penyimpanan nomor 4059, mereka harus turun ke lantai paling bawah, yaitu lantai -4. Akan tetapi setelah sampai di bawah, mereka sedikit takut karena suasananya sangat gelap dan menakutkan. Singkat cerita saja, mereka berdua tiba di unit penyimpanan nomor 4059. Namun setelah menggesek kartu yang tadi diberikan, ternyata kartunya tidak berfungsi sama sekali. Alhasil Molly menggunakan trik licik agar bisa membuka pintu tersebut. Akan tetapi setelah pintunya terbuka, tiba-tiba saja muncullah sosok aneh yang mulai menyerang Molly. Ella yang merasa sangat ketakutan segera pergi dari tempat tersebut. Ketika naik ke lift, secara tiba-tiba saja liftnya mendadak mati. Oleh karena itu, Ella melewati pintu darurat menuju lantai atas. Beruntungnya, Ella diselamatkan oleh salah seorang polisi bernama Vince. Ella kemudian menjelaskan semuanya bahwa terdapat sosok monster yang membunuh sahabatnya, yaitu Molly. Setelah menjelaskan semuanya, Vince segera turun ke lantai bawah untuk segera mengeceknya. Ketika ingin membuka pintu bernomor 4059 menggunakan kartu yang tadi diberikan, kartunya tidak bisa digunakan untuk membuka pintu. Ternyata si Ella memberikan sebuah kartu untuk membuka unit penyimpanan bernomor 3142, bukan nomor 4059. Oleh karena itu, polisi itu mengira kalau Ella dalam keadaan mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Tetapi Ella tetap bersikeras kalau dirinya benar-benar melihat sosok yang membunuh temannya. Namun si polisi tetap tidak percaya dengan semua perkataan dari Ella. Polisi itu mengatakan bahwa kartu yang tadi diberikan hanya bisa membuka unit penyimpanan bernomor 3142. Jalan satu-satunya untuk bisa memastikan semua perkataan Ella hanyalah CCTV. Oleh karena itu, mereka langsung bergegas menuju ke lantai atas untuk pergi ke tempat resepsionis. Karena liftnya macet, mereka terpaksa melewati tangga. Tapi di tengah perjalanan, mereka sangat terkejut karena pintu menuju lantai utama sudah dikunci oleh seseorang. Lalu polisi itu langsung menembakkan senjata ke arah kunci tersebut. Tetapi dirinya tidak berhasil. Tembakan yang tadi dikeluarkan membuat seorang pria bernama Ian langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua pun segera turun ke lantai bawah. Ian tadinya bersama istrinya bernama Sarah, akan tetapi dia tiba-tiba saja menghilang. Dan hanya terdapat darah yang ia duga adalah darah dari Sarah. Ternyata sebelumnya sesaat setelah Ian pergi menuju tangga dan bertemu dengan Ella dan yang lainnya, Sarah diserang oleh sosok menyeramkan yang membuatnya tewas di tempat. Salah satu pekerja bernama Wayne yang juga bekerja di tempat itu juga diserang oleh makhluk yang sama yang mengakibatkan dirinya menjadi tewas. Sementara itu, polisi dan yang lainnya secara tidak sengaja mendengar suara dari salah satu unit penyimpanan. Saat dicek, ternyata itu adalah seorang pria bernama Rashid yang ternyata dia tinggal di sana. Polisi itu mengira kalau Rashid adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Tetapi Ella berkata bahwa makhluk yang ia lihat memiliki wajah yang seram. Rashid mengaku bahwa dirinya telah tinggal di sini sejak 3 hari yang lalu.
Dan selama menginap di sini, Rashid sering mendengar suara-suara aneh di lantai bawah. Rashid kemudian mengatakan bahwa setiap malam para penjaga telah mengunci semua pintu dan jalan satu-satunya ada di ujung lorong. Dengan segera Rashid langsung menuntun mereka untuk keluar dari tempat itu. Tapi sebelum itu, mereka pergi ke sebuah ruang penyimpanan dan menemukan alat pemotong kayu. Karena di tempat itu menggunakan lampu otomatis, jadi lampu di sana sering mati dengan sendirinya. Lalu saat sedang beristirahat, salah seorang bernama Willow sempat merokok di tempat itu. Dan tiba-tiba saja, smoke detektor yang ada di tempat itu langsung menyala yang membuat seluruh tempat itu otomatis terkunci. Karena merasa sangat panik, Rashid langsung berlari meninggalkan yang lainnya sementara Willow tiba-tiba diserang oleh sosok tersebut. Beruntungnya karena kerjasama yang dikeluarkan membuat sosok itu pergi. Karena Rashid sudah jalan duluan, membuat mereka semua pun berpisah dari Rashid. Namun Rashid langsung diserang oleh sosok tersebut yang membuatnya tewas dengan sadis. Mereka pun mulai mencari jalan lain, akan tetapi semua jalan sudah tertutup. Polisi itu langsung mengajak mereka untuk turun ke lantai -3. Tetapi terlihat kalau Ian tidak setuju dengan ide tersebut. Karena perbedaan pendapat membuat mereka semua pun mulai berdebat. Tetapi karena tidak ada waktu, mereka semua pun langsung pergi ke bawah. Di bawah sana ternyata polisi itu mengambil sebuah tas dan mengatakan bahwa di dalam tas merupakan bekal untuk makan. Namun karena di lantai ini sangatlah berbahaya, Ian langsung mengajak mereka untuk kembali naik ke atas. Dan lagi-lagi terjadilah pertengkaran antara polisi ini dan juga Ian. Dan ketika si polisi melempar tas miliknya, ternyata di dalamnya berisi banyak uang. Polisi itu sengaja mengajak mereka ke bawah sini hanya untuk mengambil uang itu. Dan tentu hal tersebut akan membahayakan nyawa mereka. Entah tidak diceritakan bagaimana si polisi mendapatkan uang sebanyak itu. Si polisi dan yang lainnya memutuskan untuk berpisah saja. Tapi sesaat mereka berpisah, si polisi ini langsung diserang oleh makhluk tersebut. Lalu Ella memberitahu Willow dan juga Ian bahwa mereka akan turun ke lantai paling bawah berharap ada jalan untuk bisa keluar dari tempat ini. Tapi sebelum itu Willow ingin pergi ke unitnya untuk menyuntikkan insulin pada dirinya sendiri. Ternyata Willow memiliki penyakit diabetes. Saat masuk ke ruang penyimpanan milik Willow, ternyata Willow tidak menyuntikkan obat insulin, melainkan dia menyuntikkan obat morfin ke dalam tubuhnya. Morfin biasanya digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang parah seperti kanker. Akibat dari obat tersebut membuat Willow perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Sebelum mereka pergi, Willow memberikan sebuah senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan sosok tersebut. Karena Willow tidak bisa jalan, Ella dan Ian memutuskan untuk turun ke bawah. Sesaat setelah mereka berdua pergi, Willow diserang oleh sesuatu dan dibungkus menggunakan bubble wrap. Sementara itu di lantai bawah ketika masuk ke ruangan 4059, ternyata di dalamnya juga terdapat banyak sekali ruangan. Saat berkeliling, Ian secara tidak sengaja melihat sepatu milik istrinya. Dan juga Ella menemukan sebuah topi milik resepsionis tadi yang bernama Stephen. Ella kemudian sadar bahwa di bawah sini terdapat eksperimen yang dilakukan oleh Stephen. Stephen ini ternyata merupakan seorang psikopat. Di saat yang sama istri Ian muncul dengan wujud yang seram dan sontak Ian langsung menembaknya, sehingga membuat istrinya pun tewas di tempat. Akhirnya mereka berdua sadar bahwa di tempat ini Stephen sengaja melakukan eksperimen pada manusia dengan cara menjepret semua mulut dari orang-orang tersebut menggunakan staples. Lalu orang-orang tersebut akan dikurung di salah satu ruangan. Orang-orang yang mendengar suara tembakan langsung menggedor semua pintu. Dan tak lama kemudian Stephen datang dengan membawa Willow. Mereka terpaksa untuk bersembunyi di salah satu ruangan yang kosong. Terlihat bahwa Stephen langsung menjepret mulut dari Willow menggunakan staples sama seperti yang lainnya. Setelah Stephen pergi, mereka pun segera keluar. Tetapi di saat yang sama, Stephen langsung menjepret kepala dari Ian. Ketika ingin menembaknya menggunakan pistol, apesnya pistolnya ternyata sudah habis. Ian langsung dibuat pingsan oleh Stephen sementara Ella bergegas menuju ke lift. Beruntungnya liftnya hidup dan langsung naik ke atas. Stephen yang mengetahui hal tersebut tidak membiarkan hal itu terjadi, di mana dia langsung memotong kabel-kabel yang menyebabkan liftnya mati. Ella pun langsung naik ke lantai atas dan berlari menuju ke unit penyimpanan Brad yaitu unit 3142.
Di sana pada akhirnya ia menemukan diari milik Brad dan langsung menaruh bukunya di kantong. Karena tahu Stephen akan mencarinya, ia pun bersiap-siap untuk melawan Stephen. Beruntungnya Ella yang kewalahan langsung dibantu oleh salah seorang korban. Tetapi orang itu mati karena ditusuk menggunakan pulpen. Karena semua area sudah dikunci membuat Ella menjadi terjebak. Pada akhirnya Stephen langsung membawa Ella ke lantai paling bawah. Saat Ella tersadar, dirinya sangat terkejut karena melihat mulut Ian yang sudah dijepret. Dan sekarang giliran Ella. Ketika Stephen ingin mengambil isi dari staplesnya, Ian langsung memberikan Ella pisau kecil untuk memotong karet yang mengikatnya. Ella yang sudah berhasil memotongnya langsung menusuk Stephen menggunakan pisau itu. Dengan cepat Ella langsung berlari menuju saluran air. Dirinya pun merasa sangat bersedih karena Molly yaitu sahabat terbaiknya sudah meninggal berada di saluran air. Karena tidak ada waktu lagi, Ella dengan cepat mencari jalan keluar. Tetapi ketika sampai di atas, Ella sadar bahwa buku tersebut hampir saja terjatuh. Oleh karena itu, ia langsung mengambilnya dan tiba-tiba saja Ella ditarik oleh Stephen. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Brad yang berkunjung ke unit penyimpanan. Dirinya kemudian curhat pada Stephen bahwa kekasihnya telah menghilang selama semingguan dan sama sekali tidak memberikan kabar. Brad mengira bahwa kekasihnya sedang berselingkuh dengan pria lain. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Ella telah menjadi korban dari Stephen yang merupakan seorang psikopat. Dan sebelum scene berakhir, terlihat Stephen sedang membawa cutter. Lalu terlihat orang-orang yang akan menjadi korban berikutnya dari Stephen. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.